Mutiara Hikmah. At-tanammuru bil ilmi, sok menjadi singanya ilmu. Kok singa? An-tanammur itu diambil dari kata-kata namir. Namir itu harimau ya. Harimau apa singa? Harimau. Jadi dia itu sebenarnya kucing, gayanya tok koyok harimau. Maksudnya dia itu sebenarnya dalam dunia ilmu masih sangat amat rendah, tapi gayanya, tampilannya, penampilannya, sok-sokan dia itu seakan-akan orang yang ilmunya sudah mapan. Itu istilah para ulamanya adalah at-tanammur bil ilm, bergaya harimau dalam dunia ilmiah. Padahal isek kucing, mungkin ya di bawahnya kucing apa? Anak-anak ya. Beliau mengatakan ihdhar ma yatasalla bihil muflisun minal ilm. Hindari yang dilakukan oleh orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi dalam ilmu. Yatasalla itu membanggakan diri, menyenangkan diri. Hindari gaya berbangganya orang-orang yang hina, orang-orang yang merugi dalam ilmu. Gambarannya bagaimana? Yuraji'u mas'alatan aw mas'alatain. Dia itu memurajaah satu dua masalah ilmiah. Fa idza kana fi majlisin fihi man yasharu ilaih. Lalu apabila dia hadir di sebuah majelis yang di situ ada seorang ustadz yang terpandang ilmunya. Man yasharu ilaihi itu yang ditunjuk. Jadi yang ditunjuk itu istilahnya itu kalau ditanya ustadz yang kalau ngajar nahwu yang bagus siapa ya? Oh Ustadz Fulan. Ustadz kalau ngajar akidah siapa ya? Oh Ustadz Fulan. Misalkan begitu berarti manisyar, orang yang dipandang. Jadi orang yang dipandang mapan dalam dunia ilmiah. Athar al-bahtha fihima, dia itu memunculkan pembahasan dalam satu dua masalah yang sudah dia murajaah tersebut. Liyudhhira ilmahu, untuk menampakkan ilmunya. Wa kam fi hadza min sawatin, alangkah jeleknya orang semacam ini. Aqalluha an ya'lama anna an-nasa ya'lamuna haqiqatah. Minimalnya suatu ketika nanti orang itu akan tahu bahwa jadi orang-orang itu akan mengetahui hakikat dirinya. Wa qad bayyantu hadhihi ma akhwatin laha. Saya telah menjelaskan model semacam ini bersama yang sepadanan dengannya, saudara-saudaranya, fi kitab at-ta'alum, di kitab at-ta'alum. Ta'alum itu santri gadungan, ustadz gadungan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda katakan ya akhwan dalam pertemuan yang kemarin bahwa hindari kita itu menampilkan diri di atas kemampuan kita yang sebenarnya. Itu dalam bahasa syar'i namanya at-tashabbu' bima lam yu'ta. Dan kata Rasulullah SAW, man tashabba'a bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Barang siapa yang dia itu ngaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki, maka itu kayak orang yang memakai dua baju kepalsuan. Dia berdusta, dia bersikap palsu pada dirinya, dan dia berdusta terhadap orang lain. Kalau memang dia itu ya akhwan, kalau memang kita itu baru sampai menguasai misalkan Arba'in Nawawi, ya sudah, bilang gayanya kayak orang yang masih level Arba'in Nawawi, jangan gaya kayak orang yang menguasai Sahihain. Kalau memang kita itu gayanya di ilmu nahwu itu kelas-kelas mulakhos, ya wis, gayakan kayak orang kelas mulakhos. Jangan kawaya gitu kayak orang menguasai alfiyah. Jangan tampilkan diri di atas kemampuan ilmu yang kita miliki. Itu at-tanammur bil ilm dalam bahasanya beliau. Dalam bahasa syariat itu namanya at-tashabbu' bima lam yu'ta, ngaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki. Dan itu dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam
Gambarannya itu adalah kalabisi thawbai zur, kayak orang yang memakai dua baju kepalsuan. Yang kedua ya akhwan, orang semacam itu sebenarnya adalah penipu, kadzab, jadi penipu. Di majelis-majelisnya itu menipu orang lain. Di majelis-majelisnya dia itu menipu kalangan orang lain, menipu orang-orang awam, dan hanya akan jadi tertawaan orang-orang yang ngerti hakikat yang sebenarnya, orang-orang yang memahami hakikat yang sebenarnya. Yang ketiga, orang yang semacam itu biasanya itu punya penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya itu adalah penyakit apa? Takabur, penyakit ujub, penyakit hubbuz zuhur, penyakit kepingin untuk dinomorsatukan, kepingin untuk dituakan, kepingin untuk dianggap, kepingin untuk dihormati, kepingin untuk ditampilkan ke permukaan. Dan itu penyakit-penyakit yang sangat bisa memutus keberkahan bagi seorang penuntut ilmu. Gambarannya bagaimana? Beliau menyebutkan salah satu di antara gambaran, salah satu di antara gambaran. Ini bukan semua kasusnya, salah satu di antara gambaran. Gambarannya itu misalkan dia mempelajari 1-2 masalah, anggaplah dalam masalah fikih. Anggap dalam masalah fikih tentang air musta'mal. Air musta'mal itu bagian dari masalah air. Jadi bagian kecil gitu dari masalah air, karena air itu jadi ada air yang mutlak, ada air yang ghair mutlak. Air yang ghair mutlak itu ada yang mukhtalit dan ada yang mujawir. Air yang mukhtalit itu ada yang mukhtalit bin najasa, ada yang mukhtalit bitaharah. Lah air yang mukhtalit bitaharah itu jadi pecah, di ujungnya akan ketemu satu kasus yang namanya ma' musta'mal. Dan ma' musta'mal itu air yang diperselisihkan panjang oleh para ulama, apakah dia itu tohirun mutahhir atau tohirun ghairu mutahhir. Dia itu baca kitab Ahnaf, baca kitab Malikiyah, baca kitab ini, baca kitab itu, baca mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah tentang masalah itu, baca bahas tentang masalah itu, bahas apa gitu, sampai dia itu untuk titik ini air musta'mal itu mungkin bisa ngalahkan ustadznya karena saking nguasainya. Jadi mungkin dia untuk mempelajari air musta'mal itu butuh waktu 3 tahun, 2 tahun atau setahun lah gitu. Tapi kalau dia sudah membahas tentang air yang lain, musyammas misalkan koyo cateka, orang ngerti apa-apa. Dia kalau sudah membahas tentang masalah air yang mujawir misalkan, dia pelongo gak ngerti apa-apa. Dia kalau membahas tentang air mukhtalit dengan barang yang lain, jadi apakah itu mukhtalit bima la yanfaqu anhu atau dengan ma yanfaqu anhu, istilahnya aja mungkin dia gak ngerti. Opo iku? Dari 100 kasus masalah fikih, mungkin dia itu hanya belajar 1 kasus, dikuasai benar-benar. Lah, saat ada pengajian tentang ya fikih sholat, fikih zakat, kan kajian fikih toh. Tanya Ustaz. Iya silakan akhi. Pendapat jenengan tentang air musta'mal apa Ustaz? Tentang air musta'mal, Ustaz mengungkapkan pendapatnya. Air musta'mal dengan segala khilafnya yang ada di kalangan para ulama, menurut saya adalah begini. Loh terus bagaimana dengan dalil ini Ustaz? Bagaimana dengan asar ini? Bagaimana dengan pendapat itu? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Orang saat masjid itu subhanallah, itu masya Allah kal bahr, kayak lautan ilmu, kayak orang sak kampung itu, sak masjid itu terpukau. Bahkan sekarang itu sak Indonesia terpukau karena masuk YouTube. Padahal orang semacam itu ngertinya ya itu toh. Itu perjuangannya setahun. Begitu pindah dikit aja, geser dikit aja tentang air yang mujawir bin najasa, pelongo orang ngerti apa-apa. Ternyata dia itu ngomong semacam itu cuma ingin bergaya. Sebenarnya dia itu hanya kelas-kelas kucing indil ya, kucing kecil barusan lahir itu. Tapi sok-sokan kayak menampilkan diri sebagai seekor singa, sebagai seekor harimau.
Itu tampilan awal memukau. Tapi 2-3 hari kemudian dia hanya akan jadi lelucon kehidupan. Terbongkar hakikatnya dengan mudah. Oh alah, ternyata raiso popo toyo gitu. Ternyata nggak bisa apa-apa. Gayanya tok yang semacam itu. Begitu. Jadi itu namanya tanamur yanibi al-ilm. Lah, gaya-gaya semacam itu ya akhwan, tidak hanya model semacam ini aja. Syekh menyebutkan ini itu mungkin gaya yang ada di zaman itu. Tapi bergaya dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini dengan berbagai model cara menampilkan diri seakan-akan dia itu menguasai. Yani menguasai sesuatu padahal dia itu tidak menguasai masalah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu hati-hati ya akhwan. Hati-hati. Jadi kita itu belajar itu ikhlas karena Allah. Kita itu ngajar ikhlas karena Allah. Dan kita itu tatkala ngajar itu adalah ingin agar santri-santri kita itu memahami apa yang kita ajarkan. Jadi ajarkan sesuai dengan kemampuan mereka, jangan ajarkan sesuai dengan kemampuan antum. Para asatidzah, perhatikan. Ajarkan ilmu sesuai dengan kapasitas, yakni ilmu yang bisa ditangkap oleh teman-teman kita para santri. Jangan semua yang antum kuasai itu dicurahkan. Antum itu misalkan lulus UIM, lulus apa? Ngertinya masalah itu tatkala semester 8 UIM. Jelang lulus ngajar mutawasid, diajarkan teler ya. Gayanya itu hanya menampilkan diri sebagai orang pinter, tapi nggak akan ada manfaatnya. Kalau memang ngajar anak-anak mutawasid, sampaikan bahwasanya sekelas mereka yang bisa mereka fahami, karena memang ilmu itu derajat. Jangan kita itu ingin menampilkan diri sebagai seorang alim sehingga lepas dari koridor-koridor ilmiah, cara belajar dan cara untuk mengajarkan ilmu.